Yang pasti potensi perikanan di situ ada, kemudian potensinya banyak lah nanti di situ. Untuk Malaysia bahwa Indonesia siap untuk melakukan apa saja dalam rangka mencapai suatu suasana deeskalasi gencatan senjata di antara keduanya. Jadi selama beberapa hari ini komunikasi intensif terus dilakukan dan yang sama-sama kita ketahui kemarin dilakukan pertemuan antara dua delegasi dari Thailand dan Kamboja di Kuala Lumpur, dan tentu saja hal itu juga dijadikan salah satu dari bahan pembicaraan pada pertemuan konsultasi tahunan siang hari ini. Dan pertemuan bilateral juga dilakukan tadi sambil makan siang, membahas hal-hal yang perlu diselesaikan dalam suasana yang sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya, karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Oleh karena itu, tadi kita juga bisa dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya. Saya kira itu saja rekan-rekan yang ingin saya sampaikan. Ada mekanisme khusus nggak sih di ASEAN untuk menghadapi masalah di Thailand Kamboja itu? Atau ini saat ini masih di Antara Kamboja dan sebagai ketua aja? Antara Kamboja dan Thailand itu ada yang namanya Joint Border Committee yang akan ditugaskan untuk membahas urusan perbatasan ini. Tapi kita juga menyampaikan bahwa ASEAN semuanya ada dalam suatu keyakinan yang sama bahwa kita ingin menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan dan dengan cara ASEAN. Pak, Indonesia kan negara Yang lain? terbesar Pak, secara ya. spesifik di bidang perdagangan khususnya meningkatkan perekonomian apa Pak yang dibahas? Ya MOU juga Pak. Jadi kita tadi disampaikan dalam pertemuan bilateral itu bahwa diminta ada peningkatan angka dan nilai perdagangan, kemudian beberapa barrier yang jadi beberapa hal yang menjadi barrier antara perdagangan kedua negara juga tadi diminta untuk segera diselesaikan sehingga ada interaksi yang lebih besar Pak, di sektor perdagangan. sebelumnya ketika Malaysia menyampaikan akan ada 4 MOU dengan Indonesia Malaysia. Apakah tadi dilakukan Pak? MOU ini sudah ditandatangani ya, sudah ada 3 di bidang dasar pendidikan, kemudian Kesehatan. ya pendidikan, kesehatan, beberapa sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Untuk detailnya Pak, boleh dikasih tahu? Detail Apa saja spesifik Pak? ya, kalau misalnya di pendidikan tadi ya saya sebut CLC, kemudian yang teknisnya nanti diterjemahkan, tapi kan namanya MOU umum ya, hubungan yang lebih baik di sektor-sektor itu. Mas ada membahas soal pengelolaan ambalan nggak, Mas, yang follow up ambalan Kerjasamanya tingkatannya akan akan seperti apa? Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya. Modalitasnya seperti apa, terus nanti teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan. Berarti tadi tidak dibahas lagi ya? Tadi dibahas hal-hal yang saya sampaikan itu. Apakah sudah dipetakan apa saja potensi-potensi yang bisa digarap bersama mengenai ambalan ini antara Indonesia dan Malaysia? Yang pasti potensi perikanan di situ ada, kemudian potensinya banyak lah nanti
di situ. Untuk mekanismenya apakah sana seperti apa itu apakah sudah Belum dibicarakan. Nanti di tingkat teknis akan dibicarakan di kementerian-kementerian terkait. Kalau mungkin dari investasi apa tadi tidak disampaikan secara rinci investasi akan Terlalu jauh, belum sampai ke sana. Modalitasnya aja kita belum tahu gitu ya. Masih dibicarakan di tahap yang sangat awal. kalau mengenai program-program Pak Prabowo kayak MBG itu apakah tadi disampaikan juga? Sebenarnya kan implementasi tarif resiprokal. Itu sudah disampaikan. Mas, sebentar lagi akan implementasi tarif resiprokal. Semua negara ASEAN juga harus mulai mematuhinya. Tadi belum dibahas ya? Tidak dibahas secara spesifik, tapi ya itu tadi ya, sebagai jadi gini, kita itu sebenarnya kan punya inherent strength. Masyarakat ASEAN ini 680 juta, merupakan populasi yang besar, baik dari, kalau dilihat dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama. Jadi ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur, ada satu kesadaran bersama bahwa kita punya satu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa eksploitasi ke potensi yang kita miliki. Mas, annual consultation ini kan udah dari 2017 terakhir terus baru diadakan lagi. Ini kenapa sih Mas, dan apakah from here on out akan annual lagi diadakan? Saya kira mungkin karena jadwal antara kedua pemimpin yang mungkin belum pas. Jadi ini juga kita baru pas kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi. Karena saya kira banyak hal-hal dan update-update yang perlu terus dikomunikasikan, dan saya kira ini satu mekanisme yang baik. Di samping juga semakin mendekatkan hubungan antara kedua negara. Mas, Itu aja ya. Tadi ada nggak sih dibahas soal Rizal Khalid, Mas? Makasih ya. Pembahasan soal Rizal Khalid. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,